kebajikan Sampurasun Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber rahman dan rahimnya Allah. Karena kita datang ke sini direncanakan Allah untuk menjadi kepanjangan tangannya, untuk menyampaikan cinta kasihnya Allah. Mereka yang menebar kebencian, iri hati, kedengkian, itu sudah keluar dari fitrah genetiknya sebagai manusia sejati. Oleh karena itu sudah saatnya kita kembali pada jati diri kita, kembali kepada asal muasal diri kita. Karena diri kita semua aslinya adalah makhluk cahaya, dan tugas kita datang ke semesta ini adalah untuk membawa cahaya ilahi, mencahayakan semesta yang gelap. Baik. Pada Quran itu adalah surat. Kalau surat itu masih ada pesan. Ini surat terhormat karena surat dari Dia yang Maha segalanya dikirimkan kepada kita hambanya. Dan Quran ini buat kita semua yang menghendaki untuk mendapatkan pesan dari itu. Mari kita lihat ayat yang masih dalam kehidupan kita, menjadi sikap hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonir. Kita cuma melihat arah saja, tetapi timur di mana letaknya kita sampai sekarang tidak tahu. Kenapa kita terus berjalan ke timur, tidak ada habisnya. Dan kalau kita terus berjalan ke barat, tidak ada habisnya. Bayangkan oleh kita. Para ilmuwan sudah menemukan data dalam galaksi Bima Sakti saja, planet yang kayak bumi ini bisa jadi jumlahnya 250 miliar buah dalam satu galaksi. Ya kayak bumi ini. Jadi kalau bumi ini hancur, kemudian yang lain ikut hancur gitu. Jumlahnya banyak. Orang yang sempit sudut pandangan menganggap seakan-akan dunia itu ya bumi ini aja. Karena tidak pernah tahu, tidak pernah gaul, ukuran gaul. Itu dalam satu galaksi. Sekarang galaksi seperti Bima Sakti ini jumlahnya miliaran lagi. Ada matahari yang menyinari kita ini hanya satu bintang saja. Dan besarnya matahari itu sejuta kali bumi kita. Nah ada matahari yang lebih besar lagi, bahkan bisa jadi sejuta dari matahari yang itu di tempat yang lain. Subhanallah. Jadi alam semesta ini tanpa batas, timur selamanya tidak pernah kita bisa tahu titiknya di mana. Barat selamanya tidak pernah tahu. Yang tahu cuma arah. Makanya timur, barat, utara, selatan hanya disebut arah mata angin, bukan titik. Karena semesta ini tanpa batas. Jadi informasi ini sangat luar biasa bagi yang sadar. Dan apa yang bukanlah suatu sosok yang meliputi, pasti sosok. Bagaimana kalau dia sosok bisa meliputi? Nggak mungkin. Bahkan orang-orang bijak mengatakan sebetulnya Allah bukan ada pada diri kita, tapi kita semua sekarang ini ada pada dirinya, ada pada tubuhnya. Saya mau mengambil satu kata yang sangat membuka perasaan saya, walaupun ini bukan ada di kitab suci Al-Quran. Kata-katanya begini: tinggallah kamu bersamaku dalam aku, seperti aku tinggal bersamamu dalam kamu. Tinggallah kamu bersamaku dalam aku, sebagaimana aku tinggal bersamamu dalam kamu. Apalagi kalau kita belajar sains, sedikit aja belajar sains, tubuh kita ini tersusun oleh molekul.
sosok. Paham sampai sini? Terasa sampai sini? Gak apa-apa. Ini mungkin makrifat tingkat dasar, tapi setidak-tidaknya menyadari kesadaran ini akan membawa kita kepada kesadaran yang lebih lanjut. Lanjut. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Allah mengatakan wajah Allah. Tentu saja wajah Allah tidak seperti wajah kita. Dan siapa yang bisa melihat wajah Allah? Mereka yang sudah kasar, yang sudah menyadari yang satu tinggal pada yang banyak. Yang banyak itu di dalamnya tinggal yang satu. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Ya pantas dia mau mengetahui karena dia maha luas. Apa yang tidak diketahui oleh beliau? Luar biasa. Terasa ayat ini? Terasa? Oke. Jadikan kesadaran ayat ini. Jadikan kesadaran. Mungkin lebih terasa lagi kalau saya masuk ke sini. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 60, surat ke-17, nanti boleh dicek. Ada kata-kata yang sangat indah. Ayat ini tidak saya bahas semuanya, tapi saya akan bahas sepenggal saja. Mari kita lihat ayat ini. Wa idh qulna laka, dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu. Jadi Allah sedang berbicara kepadamu. Apa kata-kata Allah? Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Yuk kita sekarang berkesadaran ya. Berkesadaran, lihat saya semuanya. Jadi Allah berbicara kepada saya, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi kalau saya berbicara pada diri saya sendiri, kan rohnya diganti dengan ku. Berarti sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Ulangi ya, sampai terasa. Sesungguhnya Tuhanmu, Allah yang berbicara kepadamu. Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi kalau kita berbicara pada diri kita sendiri, kan jadinya sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Luar biasa. Jadi ternyata Tuhanku bukan hanya meliputi diriku, tapi Tuhanku meliputi segala manusia. Berarti semua manusia tinggal di dalam Dia. Paham? Oke, pelan-pelan nih. Kecepatannya turunkan jadi 2 km per jam. Turun dulu. Karena ini fase yang sangat penting. Jadi ngaji gak usah banyak-banyak sebetulnya. Cukup menyadari inna rabbaka ahata binnas. Gak mungkin kita melakukan kejahatan. Gak mungkin kita bohong. Gak mungkin kita merendahkan orang. Coba, begitu kita sadar, oh Tuhanku meliputi seluruh manusia. Berarti Tuhanku meliputi Anda. Oh, berarti di tubuh-tubuh yang berbeda ini ada Dia yang satu. Di tubuh yang berbeda itu ada Dia yang sama. Bagaimana saya bisa menghina orang lain? Bagaimana saya bisa merendahkan orang lain?
Muhammad saat itu juga sempat terperanjat. Aku berbuat kebaikan saja balasannya seperti ini. Bagaimana kalau aku berbuat kejahatan? Tapi saat beliau sedang bicara seperti di dalam dirinya, turunlah ayat yang luar biasa. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Hai Muhammad, sesungguhnya yang melempar itu bukan dia, tapi yang melempar adalah aku. Makanya Roma itu artinya melempar. Makanya kartu yang dilempar namanya remi. Itu di bahasa Arab. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Hai Muhammad, yang melempar bukan dia, yang melempar aku, kata Allah. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad langsung tertunduk dan mengatakan, kalau itu adalah engkau, bagaimana aku bisa menolak semua itu? Dan aku yakin kau menghadirkan orang-orang semacam ini hanya untuk membuat agar aku menjadi kuat, menjadi hebat. Inilah caramu untuk menguatkan aku, dan aku tidak mau menolak semua itu. Bahkan ketika beliau berdoa, doanya luar biasa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, mereka memperlakukan itu kepadaku semata-mata karena mereka tidak tahu betapa berharganya ilmu ini. Cuma mereka masih dibungkus oleh apa? Oleh paradigma, oleh doktrin. Sehingga ketika ada yang baru, pasti akan menganggap itu asing, walaupun itu benar. Makanya kenapa air liur anjing itu secara syar'i itu dikatakan haram, dan anjing itu selalu menggonggong pada saat ada orang asing. Begitu ada yang asing, pasti menggonggong. Sebetulnya itu simbolik. Hakikatnya siapapun yang suka menggonggong lewat mulutnya saat ada yang baru, ada ilmu baru, ada yang asing bagi dirinya, dia tidak menerimanya, malah justru menggonggongnya, bilang ini, bilang itu, menghujat, merendahkan. Itulah kebanyakan manusia yang dangkal pengetahuannya. Belum nyampe, tidak belajar, tetapi gampang menilai orang. Padahal di setiap sholat yang dia baca apa? Maliki yaumiddin. Pasti tiap sholat baca itu. Hanya engkau yang berhak memukul, hanya engkau yang berhak membalas. Tapi dia menjustifikasi, menghukumi orang berdasarkan pengetahuan sempitnya. Itulah yang namanya kebohongan. Dan memang orang yang menderita penyakit kulit, penyakit kedangkalan, kerjanya memang begitu. Masa paling benar dan semua orang di luar diri yang berbeda dengan dia salah. Makanya kemana-mana menggonggong. Orang yang semacam itu tidak bisa ditolong. Karena yang bisa ditolong hanya mereka yang tahu. Kalau mereka tidak tahu, mereka yang tidak tahu. Tapi mereka tidak tahu kalau mereka tidak tahu. Sok tahu, tidak mau tahu. Kemana-mana ngomong seperti yang paling tahu. Paling disampaikan cuma ilmu cetin cenah. Mau beca dibecakeun deui, nu cenah dicenahkeun deui. Ya. Hasilnya apa? Meureun. Tapi percaya diri kalau berbicara, nggak ngalamin, tetapi berani menyampaikan sesuatu pada orang lain seakan-akan dia sudah sampai. Itulah bahayanya penyakit kulit itu. Penyakit kulit. Dan penyakit kulit itu biasanya menular. Penyakit kulit itu biasanya alergi. Alergi terhadap perbedaan. Makanya perhatikan ya, yang masih alergi terhadap perbedaan, tidak bisa menerima perbedaan, kudu sarua wae. Makanya kemana-mana pakai seragam supaya jelas kita ini berbeda, golongan darah berbeda, wajah kita berbeda, tipe otak kita berbeda, lahir di hari yang berbeda, bentuk wajah berbeda, datang ke sini untuk menyelesaikan karma yang berbeda, tugas yang berbeda, diseragamkan. Makanya ngaji di tempat saya, kamu pakai seragam.
Saya lihat warna hari ini. Inilah cerminan semesta perbedaan. Masih kan batik hitam, batik putih. Saya tidak bisa sebut semuanya ya, tapi jelas nih beda. Justru disinilah kita belajar menerima dan menghargai bahwa orang lain berbeda. Keren nggak kalau itu? Itulah hidup yang sebenarnya. Kalau semua harus sama kan repot. Begitu orang lain berbeda harus sama. Itu sudah melanggar hukum alam. Karena yang menciptakan perbedaan itu adalah semesta sendiri, Allah sendiri. Ya, sekali lagi, apa kata Allah? Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Berarti Tuhanku meliputi segala manusia. Maaf ya, lihat anak-anak kita sekarang, lihat pasangan hidup kita sekarang, pandang di belakangnya dari dia. Jangan rendahkan mereka, jangan sakiti mereka. Coba, baru kita akan menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber belas. Anak-anak saya, walaupun sudah nikah, kalau ketemu pasti minta dipeluk. Kalau ketemu pasti minta dicium. Padahal sudah punya suami. Ternyata pelukan itu mahal, karena tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Ternyata pelukan itu membangkitkan endorfin, serotonin, oksitosin, zat-zat yang membuat daya imunitas tubuh itu bangkit. Jadi sebetulnya kalau lihat bagian sini kurang pelukan aja. Makanya dari satu bagus itu, ya dari proposal Mas Raimoto. Jadi ada nasi satu bakul, kemudian satu sendok dimasukkan ke toples A, satu sendok masukkan ke toples B, satu sendok masukkan ke toples C. Yang toples A ada tulisan terima kasih nasi. Setiap orang yang lewat toples itu harus membaca tulisan itu, terima kasih nasi. Toples B ada tulisan kamu jelek. Setiap orang yang lewat toples B harus bilang kamu jelek. Toples C tidak ada tulisan apa-apa. Ternyata di luar dugaan, yang paling gampang membusuk adalah toples C. Padahal ada tulisan. Ternyata diabaikan itu lebih gampang membusuk. Itu hasil risetnya. Ya, makanya kalau jam naik, itu bahaya itu, bahaya itu, ya. Ya, tapi kalau masih di